Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak didikku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan serta tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya dengan pokok bahasan sistem gerak pada tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga bergerak, meskipun dengan cara berbeda dengan hewan. Gerak tumbuhan terbatas, tidak bisa berpindah tempat, sedangkan hewan bisa bergerak dengan cara berpindah tempat. Tumbuhan dapat merespon atau menanggapi rangsangan tertentu dari lingkungannya dengan cara menggerakkan sebagian tubuhnya. Rangsangan tersebut dapat berupa sentuhan, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahami sistem gerak pada tumbuhan ini, coba kalian saksikan tayangan berikut ini. Gerak pada tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan gerak sebagai tanggapan rangsangan yang diterimanya. Rangsangan tersebut dapat berasal dari lingkungan ataupun dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan memiliki dua macam gerak, yaitu gerak endonom dan etionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan. Ada dua jenis gerak endonom, yaitu gerak nutasi. Gerak nutasi adalah gerak spontan yang tidak disebabkan adanya rangsangan. Contohnya pada gerakan aliran sitoplasma. Kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan yang disebabkan adanya perubahan kadar air. Contohnya, pada gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Ada tiga jenis gerak etionom: tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Gerak tropisme ini ada 4, yaitu fototropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya. Fototropisme ini ada 2, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif arah gerak tumbuhnya menuju ke arah cahaya, sedangkan yang negatif menjauhi arah cahaya. Ini contoh fototropisme. Kemudian geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Geotropisme ada 2, yaitu
geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif arah pertumbuhannya menuju ke bawah atau ke dalam tanah, sedangkan geotropisme negatif arah pertumbuhannya selalu menuju ke atas. Ini gambar dari geotropisme. Selanjutnya, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Hidrotropisme ini ada dua, yaitu hidrotropisme positif dan hidrotropisme negatif. Hidrotropisme positif arah pertumbuhannya menuju tempat yang berair, dan hidrotropisme negatif menjauhi tempat yang berair. Ini contoh dari hidrotropisme. Kemudian tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tumbuhan akibat persinggungan. Contohnya sulur markisa dan mentimun yang membelit tanaman lain. Kemudian taksis. Taksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya sebuah rangsang. Gerak taksis ini ada dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh adanya cahaya. Contohnya gerak euglena yang selalu mendekati cahaya. Kemotaksis. Kemotaksis adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya pada spermatozoid, archegonium, dan paku-pakuan. Ini contoh dari kemotaksis. Sekarang nasti. Nasti adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Fotonasti. Fotonasti gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Kemudian termonasti. Termonasti adalah gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu. Kemudian niktinasti. Niktinasti adalah gerak yang disebabkan adanya kondisi gelap. Contohnya gerak menutupnya daun lamtoro pada saat gelap. Kemudian seismonasti. Seismonasti adalah gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Kemudian kemonasti. Kemonasti adalah gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Nasti itu ada yang disebut dengan nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsangan. Contohnya membuka dan menutupnya mulut daun atau stomata karena
adanya cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Ini gambar dari menutup dan membukanya stomata. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, Ibu harapkan kalian lebih memahami tentang sistem gerak pada tumbuhan. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang sistem gerak pada tumbuhan ini, Ibu akan memberikan tugas buat kalian dengan cara membuka link di bawah ini. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan apa yang telah Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar.